Menurut saya capaian yang tidak kalah penting bahwa umat itu tidak luntur semangatnya dan tetap semangat. Kula nuwun, selamat siang. Kembali ketemu dengan saya di channel Torivius Kristo. Saya Chris. Kita saat ini berada di lokasi renovasi gereja Stasi Santo Paulus Jati Baru. Sejauh mana pembangunan ini? Di samping saya ada narasumber, ya ini koordinator lapangan atau koordinator pelaksana. Terima kasih Mas Chris yang telah memberi kesempatan. Perkenalkan, nama saya Puguh Prasongko, dalam hal ini koordinator lapangan dalam pembangunan atau renovasi Gereja Santo Paulus Jati Baru, Desa Srikaton. Latar belakang dan tujuan dari renovasi gereja ini, sebenarnya kalau untuk pemakaian stasi Jati Baru sendiri itu ya masih cukup memadai, tetapi dikarenakan keputusan Bapak Uskup bahwa stasi Jati Baru ini ditingkatkan menjadi unit pelayanan atau unit pastoral, maka kami secara tidak langsung mau tidak mau harus berpikir ke depan untuk memikirkan bangunan gereja ini agar memadai atau sesuai dengan apa yang disandang kami, yaitu stasi kami unit pastoral. Jadi tentunya dengan status unit pastoral tentunya banyak kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan stasi pusat. Maka untuk mengakomodir itu kami mulai merencanakan, sedikit demi sedikit merenovasi gereja ini untuk lebih memadai lah, kira-kira seperti itu. Pertama-tama tentunya kami ngobrol-ngobrol dengan Romo Paroki, juga Romo Rekan, juga tentunya tidak kalah penting adalah umat di stasi Jati Baru ini untuk menentukan kata sepakat terlebih dahulu. Setelah kami mencapai kata sepakat, barulah kami memulai penggalangan dana, juga gotong royong, mencari pasir di sungai, dan ada kesanggupan-kesanggupan yang harus kami wujudkan. Per kakak itu kami untuk mendukung rencana dalam renovasi gereja ini. Kami sudah berlangsung selama 3 tahun ini, ada kesanggupan minimal 1 juta. Nah, kira-kira ada 70 kakak, produktif itu 55 kakak. Kita ambil net yang paling rendah itu minimal 1 juta, berarti ada yang lebih, ada yang 2 juta, 3 juta, 5 juta, bahkan bisa lebih, kira-kira seperti itu. Program atau rencana renovasi ini kami sudah mulai dari bulan 5 awal sampai sekarang. Kami hanya menggunakan tukang 1, dan selebihnya itu adalah gotong royong umat, yaitu kami bagi, karena di sini ada 4 kring plus 1 agak jauh, artinya oke lah kita anggap 4 kring. Maka kami untuk memenuhi kebutuhan tukang atau menyokong keperluan tukang 1 yang memang sudah kami tetapkan, itu kita gilir kerja per kring. Selain kesanggupan uang, tentunya untuk keperluan-keperluan yang lain, misalnya ini tentang kebutuhan kayu, papan cor, kita juga itu donatur dari umat. Juga kami itu ada program yang barusan kita rilis, itu kita bisa yang dengan ini kami mohon siapapun yang mendengar atau melihat channel ini, mudah-mudahan nanti di akhir ini disertakan linknya, mudah-mudahan nanti dapat membantu kami untuk meringankan beban dalam renovasi gereja ini. Kami juga ada cocok tanam, yaitu jagung dengan lahan yang itu
ada beberapa umat yang memberikan pinjaman lahan kurang lebih ada 3 hektar. Itu ada 5 atau 6 umat yang memberikan kerelaan hatinya lahan. Saat ini sudah kami tanam jagung itu sekitar 2 kali dan cukup membantu lah. Dan ini akan berlangsung nanti setelah musim kemarau juga akan kami tanam jagung lagi, juga tanam singkong untuk ya menopang dalam hal pendanaan selanjutnya. Sebenarnya kalau kendala yang yang terlalu berat tuh menurut saya tidak ada sih ya. Tetapi karena kami ini memang mayoritas petani, yo bisa dibilang 80% itu petani dan buruh, 10% itu ada karyawan dan PNS, terus 10% wira swasta. Jadi kendalanya karena kami ini ya memang terkendala. Kalau petani dan buruh itu ibaratnya kan nek wong Jawa itu cari sehari dimakan sehari lah. Tapi itu kendala, tapi sesuai perjalanan ini ya tidak menjadi kendala yang berarti karena mereka teman-teman ini cukup antusias lah dalam membantu menyokong suksesnya dalam kelancaran renovasi atau pembangunan ini. Progresnya saya itu sudah sampai dalam tahap pengurukan lah ya, pengurukan seperti ini. Terus yo dalam hal sumber daya capaiannya yo umat tetap semangat lah intinya gitu. Capaian yang tidak kalah penting itu. Kalau masalah pembangunan oke lah itu karena memang direncanakan. Tapi menurut saya capaian yang tidak kalah penting bahwa umat itu tidak luntur semangatnya dan tetap semangat. Maka ya sekali lagi karena keterbatasan kami, mohon siapapun yang mendengar channel ini untuk membantu kami seberapapun lah. Doa, syukur-syukur biaya. Bagi umat jelas lah karena umat akan memiliki sebuah gedung gereja yang memang dia bisa dibilang kalau secara duniawi bagus lah mungkin nanti ya. Bagus tentunya akan menjadi sebuah kebanggaan. Itu. Kalau untuk masyarakat mereka kami cukup baik komunikasi dengan para tokoh agama di sini, terutama saya itu cukup dekat dengan tokoh-tokoh di sini. Mereka sangat support dan mereka senang karena gereja satu-satunya gereja di desa kami ini dan di Kecamatan Tanjung Bintang khususnya itu yang terbesar di sini. Artinya menjadi sebuah ikon. Bahkan orang yang akan datang ke desa kami itu bisa bilang di mana blok gereja, pasti akan bilang seperti itu. Artinya menjadi sebuah dampak positif, menjadi ikon, menjadi kebanggaan umat Katolik secara khusus dan secara umum umat masyarakat Desa Srikaton dan Kecamatan Tanjung Bintang. Kami tidak henti-hentinya selalu menjalin komunikasi tentunya dengan warga sekitar, terutama tokoh-tokoh agama, dan kami sering melibatkan teman-teman sekitar dalam acara untuk kegiatan. Kami woro-woro, kabar-kabar, ada acara kecil. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa keterlibatan umat ini secara umum bagus, walaupun memang namanya kami ini secara umum, secara kuantitas itu kecil, terus persentase dari umat ini adalah buruh dan tani, ya memang pasang surut. Tetapi secara umum semangat terus lah. Sampai detik ini saya pikir semangatnya tidak luntur, tetap semangat. Sejak awal kami memang mengedepankan musyawarah untuk mufakat lah istilahnya. Jadi ketika kami dulu akan memulai, kami kumpul dari pengurus tasi dan pengurus kering untuk menyatukan visi atau pandangan apakah kita sepakat mau bangun atau renovasi gereja, sepakat. Nah,
Setiap ada permasalahan, bahkan tidak ada permasalahan pun, kami panitia mengumpulkan umat. Terus untuk setiap kumpul itu kita bicarakan, walaupun hanya bicara ringan, tidak yang terlalu berat. Terus setiap ada permasalahan, permasalahan itu langsung kita selesaikan, tidak dibesar-besarkan. Yang sudah baik kita tingkatkan, yang kurang baik kita bikin baik, yang tidak baik kita buang saja, kan kira-kira seperti itu. Dalam renovasi ini kami umat Setasi Jati Baru, unit pastoral Jati Baru, Desa Srikaton, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan ini, dengan penuh kerendahan hati, minta doa, dorongan, dukungan kepada siapapun yang mendengarkan channel ini agar kami menjadi kuat dan tetap semangat dalam melaksanakan renovasi gereja ini, walaupun kami berada di desa dan mayoritas umat kami di sini adalah petani, tetapi sekali lagi bahwa bantuan dari doa Bapak Ibu sekalian dimanapun berada itu sangat membantu kami dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kami. Bapak Ibu dimanapun berada, kami dengan kerendahan hati juga memohon apabila Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, saudara-saudari sekalian, apabila ada yang ingin membantu kami, silahkan lewat rekening yang ada di layar ini. Besar harapan kami, bantuan dari Bapak Ibu sekalian selain doa, juga dalam bentuk dana ataupun material. Mungkin kalau ingin berkomunikasi juga lewat Mas Kris sebagai pemilik channel ini juga bisa. Untuk kalau ingin tanya-tanya perkembangan di sini, monggo. Atur nuwun.